Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Risya Marsayur Rohma dan teman saya Zahra Cahya Mentari, Rahmatina Dewi, Fitri Celolia, dan Ahmad Nazarudin, Darul Biasa. Subtopik kami yaitu debat terbuka. Kami membuat produk berupa video yang berjudul Orasi Calon Ketua OSIS. Pertama-tama, moderator membuka acara orasi offline calon ketua OSIS. Lalu, moderator memanggil para kandidat calon ketua OSIS satu persatu. Kemudian, dari nomor urut 1 yaitu Salwa Nur Aziza, nomor urut 2 Muhammad Fauzi, 3 Rizky Haryana Putra, dan nomor urut 4 Saskia Ramadhani. Kemudian, moderator mempersilahkan kepada setiap kandidat calon ketua OSIS untuk menyampaikan visi dan misinya. Nomor urut 1, Salwa Nur Aziza. Visi, mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang inovatif dan mendedikasi untuk menciptakan sekolah yang inklusif melalui partisipasi aktif seluruh siswa. Misi 1. Meningkatkan partisipasi siswa dengan mengadakan forum komunikasi antara siswa dan OSIS. 2. Meningkatkan disiplin dan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah. 3. Melakukan kampanye peduli lingkungan. Nomor urut 2, Muhammad Fauzi. Visi, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terbuka untuk para siswa dan siswi menyuarakan pendapat mereka baik di akademik maupun non-akademik, serta mendorong siswa dan siswi untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab mereka. Misi 1. Menampung, bertanya, membuka tangan bagi para pengurus OSIS untuk mendengarkan serta mendiskusi tentang aspirasi dan inspirasi yang diberikan oleh siswa dan siswi. 2. Menerapkan komunikasi, apresiasi, dan evaluasi guna untuk mengembangkan sikap saling peduli. 3. Menjalin hubungan baik dengan rekan, siswa, serta Bapak Ibu guru dengan tidak menurunkan rasa hormat. Nomor urut 3, Rizky Haryana Putra. Visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Luragung yang berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta kebudayaan yang tinggi terhadap negara. Misi, mengembangkan karakter siswa dan siswi berakhlak mulia, jujur, serta bertanggung jawab. 2. Menjadikan pengurus OSIS lebih berkompeten dalam bersosialisasi dan berguna bagi masyarakat. 3. Mengadakan proker yang dapat mendukung minat dan aspirasi dari siswa dan siswi. Dan nomor urut 4, Saskia Ramadhani. Visi, mewujudkan pengurus OSIS SMA 1 Luragung yang bersinergi, solidaritas, inovasi, edukasi, responsif, gotong royong, dan inspirasi. Misi, mengadakan ekstrakurikuler melukis. 2. Menanggapi kebutuhan dan aspirasi siswa serta merealisasikannya secara progresif. 3. Menjadi agen perubahan positif yang membangun karakteristik siswa dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan proyek inovatif siswa. Moderator membuka sesi tanya jawab untuk siswa dan guru. Kemudian, setiap kandidat calon ketua OSIS menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh para siswa dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Eki Ramadhin dari kelas 12C. Izin bertanya, semisal pihak sekolah, baik Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang akan berdampak terhadap kebijakan ke depannya, dan ternyata regulasi tersebut memberatkan kepada siswa. Saya kasih contoh, misal regulasi tersebut mengatur terkait jam kedatangan siswa. Misal regulasi tersebut mengatur bahwa siswa datang paling telat pukul 6 pagi. Bagi siswa mungkin regulasi tersebut sangat memberatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah,
akan berada di posisi manakah OSIS di bawah kepemimpinan Anda dalam menghadapi situasi tersebut? Terima kasih. Mohon tenang, pertanyaannya akan ditampung atau langsung dijawab? Oke, pertanyaan akan langsung dijawab dengan kandidat nomor urut pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Akang atas pertanyaannya. Izin mengulang kembali pertanyaan dari Akang. Jadi pertanyaan dari Akang itu maksudnya pada saat saya akan jadi ketua OSIS akan berada di pihak mana? Yang pertama saya lakukan pastinya saya akan berbicara dahulu dengan guru apakah peraturan tersebut atau regulasi tersebut akan berdampak baik atau tidak. Tapi pastinya pasti akan berdampak baik, tetapi pasti ada saja hambatan dari regulasi tersebut karena mengingat pasti hambatan tersebut dari siswa adalah jarak yang jauh dari siswa. Alasan tersebut setelah saya berdiskusi dengan guru apakah regulasi tersebut cocok atau tidak dengan siswa, pasti saya akan menawar kembali setelah. Tetapi kan bahwa gini, mayoritas pemilih Anda adalah siswa karena berjumlah 1.000 lebih. Nah, sedangkan yang Anda tadi tanyakan adalah terhadap pembuat kebijakannya, sedangkan Anda tidak melakukan dialog terhadap para pemilih mayoritas Anda. Nah, bagaimana ketika ternyata hasil dari dialog dengan Bapak Ibu guru itu terus melanjutkan regulasi tersebut, kemudian siswanya menolak untuk melanjutkan regulasi tersebut, itu bagaimana? Pastinya pada saat siswa kebanyakan tidak setuju, saya akan terus berusaha berbicara kepada ibu bapak guru agar diberikan keringanan, negosiasi dengan bapak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Eki. Jadi, pada saat guru meminta kebijakan untuk siswa datang jam 6 pagi tanpa melihat ke depannya atau bagaimana, maka saya akan meminta suara dari siswa terlebih dahulu. Saya akan mengadakan kumpulan bagaimana apakah siswa setuju atau tidak, dan kita menganalisis. Saya sendiri menganalisis bersama rekan-rekan OSIS lainnya, menganalisis apakah perubahan ini akan berdampak baik atau buruk ke depannya, karena kebijakan ini itu bukan hanya satu kali atau dua kali saja Bapak Ibu guru. Jadi bisa kemungkinan kebijakan ini dikedepankan, jadi maksudnya berjangka panjang gitu. Sini saya berperan sebagai penengah yang akan membantu menyuarakan pendapat dari siswa-siswi kepada Bapak Ibu guru bagaimana baiknya, dan akan meminta toleransi karena tidak semua murid bisa datang pukul 6 pagi karena jarak, dan jarak siswa ke sekolah itu gak semuanya dekat. Cukup kan? Siap, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Eki yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami selaku kandidat calon ketua OSIS. Izin menjawab Kang. Pertama, saya akan menampung saran dan kritik dari para siswa tentang kebijakan ini. Tentunya saya sebagai ketua OSIS akan berada di pihak siswa-siswi.
Yang pertama, dengan alasan kebijakan ini itu terlalu bagaimana ya? Saya kontra terhadap kebijakan ini. Jadi saya akan berada di pihak siswa-siswi dan menyuarakan suara mereka dan berusaha untuk bernegosiasi dengan guru-guru agar kebijakan ini untuk dipikirkan kembali. Cukup. Apakah yakin akan berada di posisi siswa? Karena selama saya 2 tahun di SMA 1 Radung ini, kebanyakan OSIS itu tidak melakukan penyerapan aspirasi terhadap siswa. Terima kasih. Izin menjawab. Saya akan berusaha berada di pihak siswa-siswi karena mohon maaf. Karena pertama saya kontra terhadap kebijakan ini, tentunya bukan karena apa, tapi saya juga adalah salah satu dari siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan sulit untuk datang tepat waktu jika memang benar kebijakan ini diserahkan atau ditetapkan. Jadi apakah seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Akang sebelumnya atas kesempatan dan juga pertanyaannya. Di sini saya sebagai kandidat ketua SIS dengan nomor 4 atas nama Sisky Ramadhani izin menjawab. Sebelumnya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa seluruh siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Lampung ini kita semua itu merupakan OSIS dan yang membedakannya yaitu adalah pengurus OSIS. Kalau pengurus OSIS kita yang sedang berada di hadapan kalian dan untuk OSISnya itu kalian sendiri. Nah, maka dari itu OSIS dan pengurus OSIS itu mohon maaf, pengurus OSIS itu di sini sebagai fasilitator atau sebagai perantara antara guru dengan siswa. Dan menyangkut pertanyaan dari Kang Eki tadi, dapat saya simpulkan atau dapat saya jawab bahwa di sini saya tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan kebijakan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semua. Dan di sini juga saya melihat, menimbang dan mengingat kondisi atau situasi dari masing-masing siswa di SMA Negeri 1 Rabu dengan mengingat jarak dari rumah ke sekolah, jarak waktu dan juga faktor-faktor lainnya yang terkadang ada beberapa hambatan yang bisa terjadi dalam siswa-siswi berkegiatan dari pagi hari sampai pulang sekolah. Nah, maka dari itu di sini saya memihak kepada siswa tetapi tidak termasuk yang terlalu menyalahkan juga atas kebijakan Bapak dan Ibu guru. Demikian. Acara telah selesai. Kemudian moderator menutup acara orasi offline calon ketua OSIS. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi